Hello guys, welcome back to my channel. Kali ini kita akan membahas satu buah proyektor lagi. Ya, ini adalah part 2 atau kelanjutan dari membahas sebuah proyektor yang namanya proyektor Ezral EZH5 Plus Pro. Nah, ini adalah proyektor keluaran tahun 2023, tepatnya bulan Desember. Sebelum-sebelumnya ada versi sebelumnya di tahun 2019 dan tahun di 2021, yaitu EZH5 dan EZH5 Plus. Nah, kali ini EZH5 Plus Pro, di mana dia udah jadi 1080p. Sebelumnya udah kita pernah bahas di video sebelumnya, tapi di video kali ini kita akan bahas review yang lebih dalam. Nah, tapi kita langsung mau to the point-nya aja biar lebih cepat. Oke, kali ini kita langsung membahas tentang proyektornya aja. Kita nggak langsung bahas mengenai tentang previewnya. Oke, pertama-tama kalian tentu dapat pembeliannya itu dapat satu buah kotak box kayak gini. Kalian bisa lihat ada gambar proyektornya dan ini sedikit ada robeknya ya di bagian sini ya. Dan ini kebetulan tadi kita agak jatuh barangnya. Nah, boxnya bentuknya kayak begini dan di bagian sisi sebelah kirinya itu ada beberapa informasi mengenai spesifikasi dari produknya yang bisa kalian baca atau kalian tinggal pause aja di video ini kalau kalian merasa videonya terlalu cepat. Nah, kita langsung buka aja. Dalam proyektor ini kita dapat apa aja? Pertama ada tulisan di sini, congratulations, you choose the right brand. Kita buka lagi dan di sini ada informasi mengenai QR code yang bisa kalian scan. Di sebelah kirinya ini ada mengenai tentang Ezral official website dan di sebelah kanannya ada mengenai tentang buat kalian bisa scan ke tim after sales-nya buat bantuan ke kalian. Oke, kita lanjut buka aja. Dalam proyektornya kita mendapatkan satu buah kartu garansi ya. Ini kartu garansi dan bagaimana cara menghubungi tim after sales-nya. Selanjutnya kita mendapatkan juga satu buah box ya. Ini berisikan mengenai kabel HDMI, mendapatkan satu buah remote tapi tanpa baterainya dan baterainya pakai baterai A3 2 piece, dan kalian juga mendapatkan satu buah kabel HDMI 1,5 meter dan juga tutup lensanya. Dan berikut kalian mendapatkan juga mengenai tentang tata cara pemakaian dan juga KCPS certificate-nya dan juga mendapatkan satu buah kitab suci atau manual book-nya. Selanjutnya kita langsung bahas to the point. Kita bersihin dulu ini mejanya, langsung ke proyektornya. Oke, jadi ini adalah proyektor Ezral EZH5 Plus Pro yang kalian akan dapatkan ketika kalian membeli bundlingnya EZH5 Plus Pro. Nah, proyektor ini yang membedakan dengan EZH5 Plus yang sebelumnya adalah dengan native resolutionnya telah terupgrade menjadi 1080p, dimana yang sebelum-sebelumnya masih 720p. Nah, proyektor ini pernah menjadi bestseller di tahun 2019 sampai 2021 ya. Nah, setelah stoknya mulai habis, turunlah nggak jadi bestseller lagi, tapi kali ini ada comeback lagi dari Ezral, yaitu EZH5 Plus Pro yang kita belum tahu akan menjadi sebuah proyektor yang akan viral lagi atau tidak. Nah, di proyektor ini kita mendapatkan satu buah tutup lensa yang seperti biasa di seri sebelumnya juga tetap masih dapat ya. Dan cara pemakaian tutup lensanya itu tinggal dicetek ke dalam aja seperti ini. Oke, dan di sini juga ada untuk manual fokusnya. Nah, di proyektor ini sayangnya itu masih belum terupgrade ya, untuk fokusnya itu nggak bisa pakai electric fokus karena bentuk moldnya yang seperti ini, dan dia masih menggunakan manual fokus yang dapat kalian geser-geser di bagian atas sebelah sini nih untuk pengaturan manual fokusnya, dan kalian harus mengatur jarak juga untuk melihat fokusnya udah pas atau belum. Dan di bagian atasnya seperti biasa masih ada tombol powernya. Di bagian depannya ada bahan metal dan speakernya di bagian depan, dan ada sensor untuk IR-nya juga, dan ada logo brand Ezralnya di bagian bawah lensa. Lensanya sama, masih terbuat dengan triple glass, jadi berbahan kaca dan bukan akrilik, sehingga nggak bakal yang namanya kayak jamuran gitu atau kusam ketika kena panas berlebih. Dan di sisi sebelah kiri dari proyektor sama seperti biasa ada exhaust-nya. Untuk di proyektor EZH5 Plus atau EZH5 biasa sebelumnya masih sama. Dan di sisi sebelah kanan nggak ada apa-apa, motifnya sama, masih motif kayu aja semua totalnya, cuma kayunya kali ini lebih gelap dibanding yang seri-seri sebelumnya. Selanjutnya di bagian belakangnya ada filter inlet yang bisa kalian buka pakai paku aja, skrupnya itu bisa kalian buka dan bisa kalian bersihin. Enaknya di proyektor seperti ini yang udah optical shield dan tentunya sudah ada filter, kalau misalkan kotor, menurut kalian sudah kotor, kalian bisa langsung bersihin sendiri tanpa harus biarin proyektornya benar-benar kotor dan kalian bongkar. Jadi lebih gampangnya itu tinggal bersihin filternya aja. Dan di bagian bawahnya enaknya nih ya, di bagian bawahnya ini kalian bisa melihat ada beberapa port dan juga ada IR sensornya nih. Dan di sini ada juga informasi mengenai QR
DDR, SDDIP-nya nih ya, jadi udah terdaftar di Kominfo nih ya guys. Dan untuk proyektor SZ-H5 Plus Pro ini ada audio out di sebelah kanan, audio in-nya, jadi kalian bisa input atau output untuk audio nih. Dan di bawahnya juga ada AV port untuk kalian bisa colokin ke DVD player kalau kalian punya DVD player. Jadi ini bisa jadi output untuk TV kalian, jadi bentuknya kayak sebagai pengganti TV. Jadi untuk memproses dari DVD playernya kalian bisa colok di AV portnya. Dan ada VGA port, jadi ini bisa juga kalau misalkan kalian punya laptop tipe lama yang masih pakai VGA outputnya untuk gambar, kalian bisa pakai proyektor ini untuk VGA nya. Lalu ada dual USB port yang tersedia di sisi sebelah kiri, dan juga ada LAN port, dimana kalau kalian punya Ethernet, kabel Ethernet, kalian juga bisa langsung colok di bagian LAN portnya, jadi langsung teralirkan internet service ya, atau kecepatan internetnya langsung lebih bagus karena menggunakan kabel, nggak perlu pakai wireless, walaupun bisa pakai wireless. Dan ada HDMI portnya di bagian bawah kiri, dan di bagian bawahnya lagi ada buat power portnya atau untuk power inputnya ya. Oke, di bagian bawah dari si proyektor di sini ada kaki-kaki karet ya, 4 buah kaki karet. Ini kalau kita buka, coba kita buka dulu ya. Oke, di kaki-kaki karet ini, jadi kalian nggak bisa pasang untuk bracket ceiling yang bentuknya X, kalian cuma bisa bracket ceiling yang tipenya single atau pakai tripod di bagian tengahnya. Jadi kaki-kaki karet ini agar tidak licin saja. Oke, jadi untuk mengenai tentang fisik produknya seperti itu aja, dan kita lanjut ke bagian fitur-fitur dari produk SZ-H5 Plus Pro, dan berikut melihat juga performanya bagaimana. Oke, di bagian fitur-fiturnya, pertama di bagian WiFi setting, kalian tentunya bisa koneksikan proyektor kalian dengan WiFi rumah ataupun kantor kalian tentunya. Lalu kalian di bagian Bluetooth settingnya, kalian juga bisa nih proyektornya ini Bluetooth ke external device seperti speaker atau soundbar misalkan. Jadi kalau kalian merasa nggak cukup puas akan si proyektor ini suaranya, kalian juga bisa langsung ke external device lainnya. Dan kalian juga bisa connect ke Bluetooth keyboard maupun ke Bluetooth mouse. Selanjutnya di bagian application setting nih, kalian juga bisa delete, uninstall ataupun ngedelete aplikasi yang kalian gak suka atau aplikasi bawaan atau bloatware bawaan dari si proyektor. Lalu di bagian language setting, di sini nggak ada apa-apa sih tepatnya, nggak terlalu penting untuk diatur. Dan di date setting juga nggak perlu terlalu diatur. Di bagian boot setting ini, kalau kalian pengen boot misalkan upgrade ini proyektor softwarenya, kalian bisa langsung di bagian boot setting. Tapi nggak terlalu penting ya, karena memang softwarenya juga udah default. Dan untuk projection image settingnya nih, kalian juga bisa ngecek. Kalian bisa cek di bagian 4-point keystone-nya, kalian bisa atur keystone-nya secara elektrik, dan horizontal and vector keystone-nya ini juga secara elektrik. Lalu juga bisa ngatur zoom in dan zoom out-nya itu sampai 50% ya. Jadi keren juga ya. Dan lanjutnya di bagian factory reset ini, kalau misalkan proyektor kalian ada error di bagian softwarenya, kalian bisa langsung reset factory sehingga proyektornya ini juga bisa kembali normal jika sewaktu-waktu terjadi hal demikian. Selanjutnya juga di bagian sistem local update ini nggak ada masalah yang harus dilakukan, nggak pernah ada yang diotak-atik. Lalu di bagian about-nya ini cuma ada informasi mengenai software versionnya, sistem upgrade, activation time. Oh, ini nggak terlalu penting ya, jadi ini untuk memberitahu aja kira-kira proyektor ini kapan sih pertama kali diaktifkan. Oke, biasanya sih pertama kali diaktifkan saat pengujian atau keycheck-nya ya. Oke, selanjutnya kita bisa juga cek di proyektor SZ-H5 Plus Pro ini juga mendukung beberapa aplikasi ya, seperti ada Netflix, Disney Plus, Hotstar. Juga bisa proyektor ini tentunya mirroring dengan handphone kalian, mau handphone iOS maupun handphonenya Android ini bisa. Dan kerennya juga, proyektor ini bisa menjadi Bluetooth speaker. Jadi kalau kalian menggunakan proyektor SZ-H5 Plus, proyektor ini tentunya bisa menjadi Bluetooth speaker. Tinggal masuk ke bagian My Apps, lalu kalian pilih Bluetooth Sound atau Blue Sound. Ketika kalian klik OK, kalian bisa langsung koneksiin proyektor kalian dengan handphone kalian dan memainkan musik yang langsung kalian bisa mainkan dari handphone kalian, dan nanti proyektor ini langsung bisa menjadi speakernya. Setelah itu di bagian sini kalian juga bisa buka aplikasi seperti YouTube, Netflix, Disney Plus, Hotstar, aplikasi video, aplikasi Amazon Prime dan lainnya selama kalian punya akunnya. Dan jangan lupa untuk subscribe dulu sebelum kalian nonton, karena memang aplikasinya ini bukan aplikasi yang gratis.
Selanjutnya lagi, proyektor ini juga memiliki spesifikasi 1080p native resolutionnya, jadi udah licin banget buat kalian yang nonton beberapa aplikasi streaming. Dan proyektor ini juga memiliki dual speaker 5 watt, jadi bass speakernya juga udah oke. Dan hasil speakernya itu seperti ini kalau kalian memainkan musik-musik bass. Oke, kalian udah ngelihat hasilnya tadi kayak gimana, soundnya keren banget kan? Jadi proyektor ini juga telah mendukung yang namanya Dolby ya, Dolby support. Jadi dia udah bisa memainkan musik-musik yang keren juga dengan harga yang ekonomis juga nih proyektor. Tapi untuk harganya nanti kita spill di akhir video. Untuk performanya dalam gelap itu seperti ini. Dan performanya dalam terang itu seperti ini. Kalian udah lihat hasilnya kayak gimana dalam gelap maupun terang. Proyektor ini sangat mendukung untuk main di ruangan yang terang maupun ruangan yang gelap, selama itu proyektornya untuk indoor ya, bukan untuk outdoor. Dan proyektor ini juga kerennya itu masih memiliki tingkat kecerahan yang cukup baik di harga yang sangat murah. Oke, itu tadi semua fitur-fitur ataupun performa yang kita udah kasih tahu mengenai proyektor EZ-H5 Plus Pro. Jadi dari hasil video yang telah kalian lihat tadi, beberapa fitur, spesifikasi, dan juga native resolution yang tadi saya sebutin, data upgrade, dan juga fitur-fitur yang ada, pasti udah keren banget ini proyektor. Jadi buat kalian yang mau beli, kalian bisa lihat di bagian link deskripsi di bawah video kita. Untuk harganya per video ini dibuat itu sekitar 2.199.000. Kamu bisa belinya di marketplace kesukaan kalian seperti Tokopedia, Shopee, ataupun marketplace lainnya. Menurut saya itu aja unboxing video pada video kali ini. Jika kalian ada yang ingin bertanya atau ingin mengetahui hal-hal lebih lengkapnya mengenai proyektor EZ-H5 Plus Pro, kalian bisa langsung tanya di bagian kolom deskripsi, atau juga bisa langsung subscribe ke YouTube kita untuk mengetahui update-update terbaru mengenai proyektor ini. Nanti kita juga sampaikan sedikit beberapa shot mengenai proyektor EZ-H5 Plus Pro, tampilannya saat dibuat screen 100 sampai 120 inch. Tapi di bagian performanya juga tadi kalian udah bisa lihat hasilnya kayak gimana kan. Jadi buat kalian yang memang ingin beli ini proyektor ini termasuk proyektor yang cukup worth it ya di harga segini ya. Tapi memang kekurangannya cuma satu, bahwa tidak digital keystone. Jadi belum digital fokus. Oke, jadi sekian dan terima kasih. See you in the next video.